Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan dengan penuh sukacita kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita merayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Yang diberkati bersukacita boleh melambaikan tangannya Bapak Ibu. Boleh kasih salam dulu sambil senyum, katakan selamat beribadah atau selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur ada di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara. Tuhan begitu baik bagi setiap kita, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Kami terus bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, pertolongan dan perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, Engkau ada bagi setiap kami, dan saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di bulan yang baru. Tuhan hantarkan kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan, kami boleh sampai dengan bulan ini. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami rindu merayakan kebaikan Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Bila kiranya Tuhan berkenan hadir dalam pujian penyembahan kami Tuhan saat ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, kuduskan layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap beribadah. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus.
Sebab oleh karena Roh Kudus kita dimampukan untuk boleh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan, ini kami ya Roh Kudus. Sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami menyambut Engkau ya Roh Kudus, hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami, kami rindu, Kau selalu dalam hidupku. Mari panggil namanya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, kami mau diubahkan ya Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu angkat pujian ini, biar Roh Kudus memenuhi setiap kita. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah Roh. Mari kita rindukan Roh Kudus pagi ini Bapak Ibu. Ini kerinduan kami ya Roh Kudus. Sebab hanya Kau ya Roh Kudus, jadi ubah kami Tuhan. Jadikanku
menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Allah yang layak ditinggikan, yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Kau mulia Tuhan. Oh Rabakata Karalabaya Syaralabana mulialah nama-Mu. Hanya bagi-Mu sorak-sorai, naikkan penyembahan-Mu, naikkan syukur-Mu. Mari masyurkan nama-Mu, masyurkan nama Tuhan di tempat ini. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu mulia, nama-Mu agung, nama-Mu yang layak ditinggikan. Allah Roh Kudus, kami rindu Engkau. Allah Roh Kudus, kami cinta Engkau. Allah Roh Kudus, kami rindu dipenuhi, kami rindu dijamah, kami rindu Engkau ya Allah Roh Kudus. Penuhi kami ya Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ya Allah bayat takara nama syara nama, ya Allah bayat takara nama. Bara bara
Kami terima kemenangan pagi hari ini Tuhan. Kami terima kesembuhan pagi ini Tuhan. Kami terima kelepasan pagi ini Tuhan. Kami terima anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan dengan imanmu nyatakan, ku yakin kami rasakan Tuhan. Kami rasakan Engkau Tuhan. Sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari terima. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mengangkat tangan kami nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini. Yang ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Yang nyatakan kuasanya. Ada kuasa kesembuhan. Ada kuasa kemenangan. Ada kuasa pemulihan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita yang percaya dan menerimanya, kasih tepuk tangan sorak-sorai, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima hanya di dalam nama Yesus. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorek-sorek. Kita yang siap bersorek-sorek, bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami rindu menyapa saudara semuanya. Shalom. Kita bersyukur Tuhan kita baik, Tuhan kita setia. Amin. Amin.
Kita percaya apapun yang kita alami, kemenangan pasti terjadi. Amin. Kasih tahu samping kanan kiri, ada roh di dalammu. Oleh sebab itu kita bisa menanggung segala perkara Bapak Ibu Saudara. Sebab ada Roh Kudus bagi setiap kita, yang dicurahkan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Yang mau bersuka cita bersorek-sorek, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan buat anggur yang telah tercurah bagi setiap kita. Untuk kita bersuka cita di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan jiwa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Roh Kudus tercurah. Ada urapan yang baru Bapak Ibu. Memulihkan ala Roh Kudus, membangkitkan. Boleh sambil senyum, angkat pujian ini, katakan. Yo. Sambil memberkati. Mari sama-sama anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, Roh Kudus dinyatakan, kita percaya kita akan mampu menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita mampu untuk bangkit, jadi teranglah. Amin. Kasih tos samping kanan kiri, bangkit, jadi teranglah. Haleluya. Yang mau bangkit menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Puji nama-Mu Tuhan.
Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kami percaya Tuhan, ada kebangkitan rohani terjadi hari-hari ini. Di era Pentakosta ketiga, Tuhan membangkitkan banyak jiwa-jiwa. Haleluya. Jemaat Tuhan, bukan bangkit. Nyatakan. Ini yang kami mau Tuhan. Menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Saudara percaya, amin? Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Persembahan yang pertama, mari persiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memberikan yang terbaik dari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari kami boleh lalui karena penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kau sertai kami, Kau lindungi kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Bapa, sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu, kami akan memberikan yang terbaik pada saat ini Tuhan. Berkati Tuhan kiranya persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan, agar kiranya apa yang kami berikan pada saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga nanti tangan-tangan pengurus gereja Tuhan yang akan mengelola dana ini Tuhan. Berikan hikmat sehingga bisa terkelola dengan baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Seruan hatiku
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari bersama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari sebelum kita berdoa, dengarkan dulu profetik yang satu ini. Rahel pasti frustasi melihat Lea tahun demi tahun selalu melahirkan anak demi anak. Sedangkan Rahel seperti tidak melahirkan apapun. Tetapi Rahel tidak menyadari bahwa saatnya ketika ia melahirkan, anaknya bukan anak yang biasa. Tapi anak yang kelak akan menjadi Perdana Menteri di Mesir yang namanya adalah Yusuf. Apa artinya? Tuhan mengerti jika saudara mungkin saat ini merasa frustasi. Karena mungkin apa yang kau lakukan, kerja kerasmu sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Sementara yang lain kok menghasilkan. Mungkin saudara sudah berdoa dan kelihatannya doamu tidak menghasilkan apa-apa. Sementara yang lain doanya terjawab. Mungkin saudara melakukan apapun sepertinya tidak ada hasil apapun. Sementara yang lain kelihatannya menghasilkan. Tetapi ketahuilah pesan Tuhan bahwa ketika Tuhan meminta engkau menunggu, penantianmu tidak sia-sia. Karena engkau bukan hanya menghasilkan karya yang biasa-biasa saja, tetapi ada jawaban doa yang luar biasa. Ada kemenangan yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Amin. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Bapa, pada akhirnya yang kau cari adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu penuhi hati kami dengan roh-Mu yang baru Tuhan. Sehingga bukan lagi emosi negatif,
pikiran negatif, spirit negatif yang menguasai kami, tapi hanya Roh Kudus-Mu. Ada sukacita baru, damai sejahtera baru, kekuatan yang baru, bahkan semangat yang baru untuk terus melayani Tuhan. Dan penuhi hati kami dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Engkau berfirman, semua yang baik Kau adakan buat kami. Semua yang ajaib Kau jadikan bagi kami. Bahkan ketika Kau berfirman, kami Kau jadikan serupa dengan gambaran-Mu. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang. Sama seperti Kristus adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah melawat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini dan selalu terima kasih kepada Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan yang boleh mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Dan juga terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan kita. Kalau saya selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus itu bukan formalitas rohani Bapak Ibu. Tapi karena saya menyadari bahwa di 35 tahun pelayanan saya selama ini, saya sudah sampai di fase yang melihat bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan, senior-senior yang luar biasa, satu persatu dipanggil Tuhan, saudara. Ya kan? Dan kemudian bukan saudara yang tahu, bukan cuma yang senior, bahkan yang junior, usia muda, ya kan? Lagi happening, tahu dipanggil Tuhan juga. Artinya jadi kalau saudara kita masih bisa bertemu, itu rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah merasa hidup ini sia-sia, hidup ini gak ada gunanya, bosan hidup ini. No. Masih banyak rencana Tuhan yang Tuhan mau sediakan dalam hidupmu. Jadi kalau ada orang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan, ada yang bilang hidup ini adalah anugerah. Kalau bagi saya hidup ini rencana Tuhan. Nah ini ada satu lagu juga dan saya percaya lagu ini bisa menguatkan saudara menghadapi situasi. Kelihatannya hidup kita kan kalau yang tidak sadar bahwa rencana Tuhan sedang terjadi, rasanya kok random ya. Hidup ini random, kejadian acak semua, enggak pernah saudara. Kelihatannya apapun yang acak itu Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Cuma kita suka nggak tahu aja, ya kan? Kalau bagi umat Israel di Mesir waktu ditindas, kelihatannya hidup tuh random ya. Rutinitas banget sih, bosen gitu ya kan. Ya sepagi kerja, bangun nanti besok lagi kerja lagi. Seperti itu ulang. Tapi mereka gak sadar bahwa Tuhan sudah siapkan tanah yang berlimpah susu dan madunya buat mereka. Amin. Kita hanya tahu di depan mata kita kelihatannya rutinitas ya bosen ya, Senin sampai Sabtu sibuk, hari Minggu ke gereja lagi, Senin sampai Sabtu sibuk. Kita hanya nggak tahu di balik rutinitas kita Tuhan sediakan rencana yang besar dalam hidup kita. Amin. Suatu lagu yang baru, rencana Tuhan. Kita belajar sama-sama lagunya. Karena saya berdoa, biarlah dari ibadah kita hari ini, pertemuan kita maksimalkan supaya saudara mengalami percepatan rencana Tuhan dalam hidupmu. Mengikutimu segenap hatiku, keputusan paling tepat bagiku. Kau paling tahu, mau dan mampu berikan yang terbaik untukku. Mengikutimu segenap hatiku, tak akan menyesal. Keputusan paling tepat bagiku. Kau paling tahu, mau dan mampu berikan yang terbaik untukku. Rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Amin. Kita katakan mengikutimu segenap hatiku. Keputusan
keputusan paling tepat bagiku. Ini alasannya, Kau paling tahu mau dan mampu berikan yang terbaik untukku. Rencana Tuhan, rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. So, let's talk tentang pesan Tuhan di balik lagu Rencana Tuhan. Saya percaya kita pasti menyadari bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dan itu kenapa saudara, kita jangan lagi mengandalkan hidup kita pada rencana manusia atau rencana dunia ini atau bahkan rencana kita. Karena suatu keberhasilan rencana itu perlu 3 parameter, saudara. Ya, parameter yang pertama adalah tahu, yang kedua mau, dan ketiga mampu. Kalau satu parameter ini aja ukurannya tidak ada, nah itu rencananya nggak bakal jadi. Kita coba ya. Misalnya saudara sedang membutuh sesuatu, katakanlah kan masalah sekarang tuh masalah rumah. Perjuangan terbesar itu rumah ya. Jadi mungkin kita sedang kontrak, tetapi ada orang kok yang tahu kita butuh rumah. Ada orang yang mau nolong kita, tapi dia nggak mampu. Dia bilang, aduh kalau aku punya rumah 2 aja aku kasih kamu 1. Wah makasih ya, tapi nggak bakal dikasih. Kenapa? Nggak punya dia. Ya, sama-sama ngontrak dia juga. Jadi dia tahu masalah kita, mau sih nolong, tapi nggak mampu. Nggak jadi saudara. Demikian juga kalau orang mau nolong, dia sebenarnya mau. Mungkin rumahnya banyak, dia mampu berikan ya, tapi dia nggak tahu kita sedang butuh. Nggak jadi juga kan? Ya mungkin dia berikan pada orang lain yang perlu, tapi kita nggak dapat. Atau ketiga, ada orang yang tahu, ada orang yang mampu, tapi nggak mau. Mau apa coba? Kan? Betul saudara? Jadi suatu rencana itu butuh 3 parameter. Tetapi di dalam Tuhan, kita yakin rencana Tuhan itu terjadi atas kita. Kenapa? Karena 3 parameter ini Tuhan punya. Pertama, Tuhan tahu jalan kita ke sorga. Kok kita bisa yakin Tuhan tahu? Karena hari kenaikan membuktikan Tuhan itu kembali ke sorga. Betul saudara? Jadi dia tahu dia kemana. Ya, gak bakal nyasar bawa kita. Saudara, ya kan dalam Kristus gak bakal nyasar. Pasti nyampe. Ketika Tuhan bawa umat Tuhan aja nyampe kok ke tanah perjanjian. Ke surga pun nyampe, Yesus jamin. Tahu, mau gak Yesus bawa kita? Mau. Jumat Agung menunjukkan dia mau menyelamatkan kita. Betul saudara? Dan mampu gak dia? Oh, hari Paskah membuktikan Tuhan kita mampu mengalahkan segalanya untuk membawa kita masuk surga. Kalau patokannya ke surga aja dia tahu, mau dan mampu membawa kita, maka untuk membawa kita menuju kemenangan, Tuhan kita pasti tahu caranya, pasti mau menolong kita dan mampu memenangkan hidupmu. Yang percaya katakan amin, haleluya saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita bisa percaya pada rencana Tuhan? Nah lagu tadi sudah menyatakan, yang pertama alasan kenapa saudara bisa yakin bahwa pada rencana Tuhan, karena rencana Tuhan tidak pernah salah, sekalipun situasi berjalan salah. Ya memang komanya tidak masuk di dalam lagu saudara. Kalau masuk dalam lagu kepanjangan, susah ngafalnya lagunya, betul gak saudara? Jadi cukup rencana Tuhan tidak pernah salah, kenapa gak bersalah? Sekalipun situasi berjalan salah.
Karena banyak orang bisa yakin rencana Tuhan kalau situasi berjalan benar, situasi berjalan baik. Ya kan? Makanya banyak orang suka bertanya, kenapa orang baik menderita? Tidak pernah ada pertanyaan, kenapa orang jahat menderita? Karena kalau kenapa pertanyaannya kenapa orang jahat menderita, nggak usah kita. Orang dunia pun bisa jawab. Iya kan? Mereka bisa bilang, oh itu karma. Atau mereka bilang itu hukum sebab akibat, konsekuensi. Ya kan, kalau mereka mencuri, ya konsekuensinya ditangkap. Ketika main api, konsekuensinya terbakar. Jelas. Tetapi kalau pertanyaannya kenapa orang baik menderita, wah ini repot. Nah bagi orang Kristen sendiri itu juga merepotkan. Kenapa kita membayangkan, oh iya ya, kenapa orang baik menderita? Kenapa bisa begitu? Karena kita mengenal Tuhan kita Tuhan yang baik. Betul saudara? Nah kan pertanyaan jadi bingung, agak kontradiksi. Kenapa Tuhan yang baik membiarkan orang yang baik mengalami hal yang tidak baik? Repot saudara. Tapi hari ini mari kita jawab. Ya, bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah salah sekalipun kelihatannya situasi salah. Dan sekaligus menjawab pertanyaan kenapa orang baik menderita. Kita buka Mazmur 25 ayat 8. Karena kalau bicara penderitaan, waduh, berat. Tetapi saya percaya saya di sini datang untuk supaya saudara kita semakin mantap menghadapi situasi ini dalam rencana Tuhan. Amin. Yuk, Mazmur 25 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Jadi persoalannya bukan cuma Tuhan itu baik. Kita perlu mengenal Tuhan itu juga benar dalam tindakannya. Dia gak pernah salah. Nah di mana letak kebenarannya Tuhan? Jadi ketika Tuhan mengaku dia si paling benar. Bukan berarti seakan-akan dia itu begitu keras sama yang jahat. Sifat Tuhan kita bukan begitu. Jadi seakan-akan ketika Tuhan menghukum yang jahat. Itu bukan kelihatannya Tuhan kita senang. Ya, karena aku paling benar, wah kalau ada orang melakukan kejahatan, aku hukum, wah senang banget dia. Kamu aku hukum kenapa? Kamu bersalah sih. Tuhan kita bukan sifatnya gitu. Kebenarannya ditunjukkan dengan apa? Dikatakan, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu nggak suka menghukum bahkan orang yang berdosa sekalipun. Contohnya, makanya saudara di Alkitab mencatat Tuhan menyesal ketika hukuman air bah. Betul nggak saudara? Sehingga orang bingung, kok Tuhan bisa nyesel? Lah, Tuhannya nyesel itu bukan kayak nyeselnya orang berdosa. Nyesel kenapa aku melakukan ini? Bukan saudara. Yang Tuhan menyesal kenapa mesti mereka dihukum. Yang Tuhan mau bukankah sebaiknya orang yang berdosa itu bertobat aja. Yang Tuhan mau mereka bertobat dan masuk ke bahtera bersama-sama Nuh. Diselamatkan bersama-sama. Amin saudaraku. Jadi Tuhan menyesalkan why it must happen. Itu penyesalan Tuhan. Karena dia gak suka ketika orang berdosa dihukum. Saudara ngerti ya. Dan ini juga kalau saudara lihat saudara bukan cuma di air bah, zaman air bah. Tuhan itu selalu ketika di zaman perempuan Samaria saudara. Kenapa Tuhan mau cari perempuan Samaria? Bukan perempuannya, Samarianya sebetulnya. Maka disebut perempuan Samaria. Karena kuncinya waktu di perjanjian lama, kota Samaria adalah penduduk yang meninggalkan Tuhan. Mereka adalah ibu kota dari kerajaan Israel yang meninggalkan Tuhan. Sementara kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem setia kepada Tuhan. Nah jadi Samaria ini meninggalkan Tuhan, 10 suku. Mestinya ketika Yesus datang ke dunia, mesti dia bilang gini logikanya, jangan sebut-sebut Samaria. Loh kenapa Tuhan? Kan dia tinggalin saya lebih dulu. Mendingan saya urus Yerusalem, betul gak saudara? Tapi Tuhan tetap cari Samaria, karena hatinya selalu mau menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Sehingga Samaria pun diselamatkan. Oke itu Samaria. Kalau lebih ekstrim lagi, Niniwe saudara. Bejat. Saking bejatnya saudara, sampai hamba Tuhannya aja malas ke sono Nabi Yunus. Dan saya bisa ngerti loh, bukannya dia udah lihat ini orang gak ketolong lah di mata dia, di logika dia. Gak bakal deh, dia bakal bertobat, gue khotbah juga percuma. Yang ada bisa-bisa saya dirajam di situ ya kan. Tetapi siapa yang menyangka, Yunus tidak menyangka bahwa ternyata hati Tuhan pengen Niniwe juga bertobat. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan mau orang yang sesat itu aja dimasukkan ke jalan yang benar dalam rencana Tuhan. Apalagi saudara yang hidup baik-baik, beribadah kepada Tuhan, mau lakukan firman. Pasti Tuhan selalu mau nyatakan rencananya dalam hidupmu. Amin. Nah kalau gitu kenapa orang baik menderita? Lah gak usah kita yang nanya, Yusuf pun bisa nanya saudara. Kenapa saya menderita? Salahku apa?
Sampai aku masuk sumur tua. Apalagi kalau saya pikir-pikir, Yusuf berusaha berbuat baik demi majikannya Potifar, demi istrinya Potifar. Dia respect kepada istrinya Potifar. Tapi gara-gara dia menunjukkan sikap baik, masuk penjara. Kalau orang dunia atau orang yang rada-rada lagi stres, kan bisa pikir gini, nyesel ya si Yusuf ya. Kalau gitu mendingan udah kompromi aja sama istrinya. Istrinya senang, tuannya gak tahu, semua happy, everybody menang gitu ya kan. Wah, tapi bukan itu, justru ketika Yusuf mempertahankan integritasnya, menderita. Betul gak saudara? Tapi Yusuf tidak bertanya hal itu. Dia terus jalani prosesnya. Dan apa yang terjadi? Karena dia tahu Tuhan itu bukan cuma baik. Tuhan itu baik dan benar. Kalau Tuhan punya jalan yang lebih benar untuk bawa Yusuf ke Mesir tanpa lewat sumur tua, Tuhan pasti lakukan hal itu. Tapi Tuhan lihat karena kelihatannya orang tuanya Yakub gak bakal ngajak Yusuf jalan-jalan ke Mesir. Karena udah mager, udah mapan, sudah tua, jadi malas jalan-jalan keliling dunia, malas gitu ya kan. Ya udah, nah Tuhan lihat nggak ada jalan lain, memang harus masuk sumur tua. Dan Tuhan lihat kalau nggak lewat penjara, Yusuf nggak bakal ketemu dengan akses yang akan membawa dia ke istana. Justru di penjara itulah Yusuf ketemu akses yang membawa dia ke istana. Maka saudara yang kelihatannya sekarang karena berbuat baik ada di sumur tua, ya berbuat baik kelihatannya terpenjara situasi, itu karena Tuhan tahu di balik sumur tua, di balik penjara sedang membawa saudara ke rencana yang benar yang Tuhan sedang sediakan buat hidup kita. Oh haleluya saudara. Jadi kita harus tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau ada jalan yang lebih baik, Tuhan pasti pilih jalan yang lebih baik. Tapi Tuhan tahu jalan yang kau lewati sekarang itulah jalan yang paling tepat. Amin. Nah kalau gitu saudara, kenapa Tuhan nguji kita menderita segala? Ya kan kalau enggak kita bingung, kenapa nih saya mesti menderita? Tujuannya apa? Begitu. Nah kita lihat Ayub, kita tanya. Karena itu kan kalau soal menderita, Ayub itu deh ya pakarnya. Ya kan? Kita buka Ayub 23 ayat 10. Sehingga saudara, ayat 14 Ayub 23 ayat 14. Tunggu sebentar. Betul 10 ya? Iya 10 betul. Tadi saya baca sampai 14 saudara. Oke kita 10 aja. Karena apa? Ia tahu jalan hidupku. Jadi ibaratnya Tuhan gak perlu nguji kita. Tuhan tahu kok hidup kita. Tuhan tahu kita bakal pilih jalan yang salah. Tuhan tahu kok reaksi kita. Tetapi dikatakan gini. Seandainya ia menguji aku. Ya, dikatakan apa? Aku akan timbul seperti emas. Tujuan Tuhan mengizinkan kita masuk penderitaan bukan Tuhan pengen kita menderita. Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan. Orang baik menderita. Tujuan Tuhan cuma satu. Supaya keluar emas murni dari dalam diri kita. Keluar potensi-potensi kita. Keluar hikmat-hikmatnya kita. Yang kita gak sadar ada di dalam kita. Kita mungkin gak sadar ada kemampuan, talenta, keterampilan yang Tuhan taruh. Kecuali pada saat kepepet. Keluar deh jagonya. Betul saudara? Ya kan? Dan memang kodrat manusia memang begitu saudara. Saudara coba kita pikir ya sendiri, evaluasi diri sendiri. Kebanyakan kita tertantang buat maju, tekad kita tampil ya muncul atau kita jadi menyala. Kalau sekarang ngomong semangat menyala. Makin mirip Alkitab sih. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya suka itu saudara ya kan. Nah kapan waktunya? Apakah waktu lagi nyaman? Lagi dipuji-puji orang? Enggak. Makin banyak dipuji bukannya makin semangat, makin sombong. Ya kan makin ibaratnya makin menikmati lah hidup ini. Ya kan. Tetapi justru ketika dihina, direndahkan, dihakimi, dinyinyiri, ya, disentimeni tanpa sadar tekad kita maju. Kita mau buktikan bahwa mereka salah. Tanpa sadar jagonya kita keluar, kekuatan kita keluar. Ketika saudara diizinkan mengalami hal itu, maka percayalah berarti saudara terpilih Tuhan untuk menjadi emas murni, emas murninya Tuhan. Oh tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tetapi ada juga yang bilang begini kan, tapi kan Yesus menderita, ya kita harus menderita dong. Loh, oke, saudara percaya yang kita sembah adalah Bapa yang baik? Amin. Oke, sekarang gak usah Bapak deh di sorga, kita bingung. Bapak di dunia deh saudara. Misalnya kita adalah orang tua dan kebetulan kita adalah orang tua yang katakan miskin dan bodoh. Apa hanya gara-gara kita miskin ya, kita bodoh gak punya kerjaan dan kemudian kita katakan gak sekolah tinggi. Lalu kita bilang sama anak kita gini, nak papa kan menderita ya kan.
papa ini bodoh. Nah kamu juga harus bodoh dan menderita, nah harus miskin juga. Ya nggak cengli dong, ya kan nggak fair. Kalau papamu miskin, kamu kaya. Apakah begitu? Enggak kan? Yang ada orang nanya, bapak apaan itu? Saudara, ya kan? Tanpa sadar kita sedang, orang-orang yang ngomong gitu sudah mencerminkan bapak yang model begitu saudara. Walaupun kita orang tua yang miskin, walaupun kita orang tua yang bodoh, tapi kita bilang sama anak kita, nak kamu harus sekolah tinggi ya. Kalau perlu dapat beasiswa ke Australia. Saya dengar siapa tuh yang dapat beasiswa ke Australia? Ya kan? Kalau bisa dapat beasiswa, kamu harus lebih jago dari papa kamu. Betul gak saudara? Itu hati kita. Apalagi hati Bapa di sorga. Dia selalu mau kita bukan menderita. Tapi kenapa Yesus menderita? Sebagai contoh. Tuhan bilang, kalau Yesus kuat menghadapi penderitaan, maka Tuhan pun akan memperkuat kita sehingga kita menang atas segala penderitaan kita. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kali rencana Tuhan tidak pernah salah sekalipun situasi berjalan salah. Nah yang kedua, kenapa kita bisa yakin pada rencana Tuhan? Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun kita gagal. Karena orang Kristen seringkali ketika situasi salah, kuat juga. Namanya pikul salib, betul saudara? Kuat. Tetapi kalau dirinya gagal, nah itu dia. Mana tahan saudara, sakit sekali rasanya. Waduh aku ini gagal loh, gagal menyenangkan Tuhan. Aku ini jatuh loh dan sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan bahwa rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kegagalan kita. Contohnya siapa di Alkitab? Contohnya Abram. Saya nggak typo saudara, betul Abram sebelum jadi Abraham. Abram itu orang yang gagal. Nggak patut dia jadi bapak orang beriman. Kalau kita tahu situasinya. Saudara tahu nggak? Abram itu pernah menjual istrinya sendiri. Supaya nyawanya selamat. Bicara soal bapak orang beriman saudara. Ya kan, kenapa dia bisa gitu? Karena waktu itu Raja Abimelek naksir sama istrinya. Ya kan, kayak drakor juga ya kan. Naksir nih sama istrinya. Akhirnya dia nanya sama Abram kan. Ini saudara apa istrinya? Abram kejepit. Kalau dia ngomong istrinya pasti mati. Wong sudah naksir saudara ya kan. Jadi biar nyawanya selamat gimana? Oh enggak, dia saudara saya. Malah ambil aja gitu. Waduh saudara. Ya kan? Abram. Nah jadi kita ngebayangin ya di masa kini ya. Nggak usah sampai begitu ya. Sederhana misalnya kita yang laki-laki suami-suami. Kita sama istri kita jalan ya. Tahu-tahu di mall ketemu sama teman kita. Teman bilang, cakep banget istrinya ya. Terus kita ngomong gini, oh bukan saudara saya ini. Ayo, ya sudah berani. Kalau mau tidur di luar boleh saudara malam ini ya kan. Kok gitu ya sama istrinya saudara. Kenapa malu ya sama saya? Malu ya? Saudara ya kan. Enggak kan buktinya Abram. Tapi ternyata kegagalan dia tidak mengubah rencana Tuhan. Menjadikan dia bapa orang beriman. Itu udah Abram baru ya. Daud sebagai anak juga gagal. Kok gagal Pak? Loh tanya Isai, jangan tanya saya. Kan Isai sendiri dianggap dia orang gagal. Buktinya anak yang lain dikasih potensi. Dilihat, potensinya jadi tentara. Ini potensi arsitek. Ini potensinya nih artis nih, cakep. Si Daud, ya nyanyi-nyanyi mulu sih. Tapi kayaknya gak bakal jadi apa-apa. Udah jadi gembala aja, ya saudara. Terus apa lagi? Sebagai raja, kelihatannya berhasil? Enggak loh. Saudara tahu nggak, Daud itu lebih jahat daripada Saul. Kaget ya, masa sih Pak? Coba aja. Ketika Saul itu raja yang jahat, tapi sejahat-jahatnya Saul tidak pernah ngerampas istrinya Daud. Betul nggak saudara? Tapi Daud jadi raja, ngerampas istri anak buahnya yang setia loh. Itu dalam loh buat Tuhan. Sampai di kitab Matius, makanya saya senang Alkitab tuh, dia begitu soal benar dan salah tuh begitu tegas saudara. Dikatakan bahwa ketika silsilah keturunan Yesus, Alkitab mencatat bahwa ketika sampai ke Batsheba, enggak disebut istri Daud, istri Uria. Ya kan? Gagal. Sebagai apa lagi dia gagal? Sebagai karyawan, sebagai anak buah, melarikan diri dari Saul. Orang bilang keren ya melarikan diri. Itu kan dari pandanganmu. Coba dari sudut pandang bos. Ayo, kalau saudara jadi bos, ada masalah karyawan, pas dipanggil kabur. Itu keren saudara? Kagak keren, kok kabur karyawan ya kan. Bahkan di militer istilahnya Daud itu desersi saudara. Melarikan diri dari kewajiban. Enggak keren. Tapi toh rencana Tuhan tetap berhasil dalam hidupnya. Sebagai ayah, ya Daud lagi anaknya itu bukan cuma berontak.
Anaknya itu mempermalukan keluarga, membuat bejat di muka umum. Wih, kalau Daud ngelamar jadi gembala di tempat ini, belum tentu saudara terima loh saudara ya kan. Ngurus keluarga aja gak becus ya, ngurus kita lagi ya kan. Betul gak saudara? Tetapi kenapa kok Daud bisa akhirnya berkenan di hati Tuhan? Karena Daud tidak pernah mengizinkan kegagalannya mendefinisikan siapa dirinya saudara. Daud itu selalu sadar dia boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak boleh gagal. Amin. Dan kemudian siapa lagi saudara? Kadang-kadang kenapa kita bisa ngerasa gagal? Dihakimi orang. Karena hidup kita ini punya label. Saudara tanpa sadar hidupmu itu di hatimu tuh ada label-label loh. Jadi bukan cuma baju saudara yang bermerek. Bukan cuma sepatu, mobil, segala macam. Hatimu pun ada mereknya, ada labelnya. Dari mana label itu? Biasa dari penilaian orang terhadap kita. Dan biasanya kita suka terima ketika kita usaha gagal, langsung kena cap pengusaha yang gagal. Ketika kita kerja gagal langsung dianggap karyawan yang gagal. Mungkin ada yang kena cap suami yang gagal, istri yang gagal, anak yang gagal. Segala cap itu dipegang. Dan itu yang membuat kita gak efektif dalam hidup ini. Karena kita mendefinisikan siapa diri kita berdasarkan label-label itu saudara. Hari ini jangan mau lagi, amin. Nah kita ambil contoh, di Alkitab juga ada orang yang kena cap label. Misalnya kalau saya khotbah ya, ada yang khotbah, saudara harus percaya sama Yesus. Jangan seperti titik-titik yang beragu ketika Yesus bangkit. Siapa itu? Thomas, kita ingat semua. Wah, Thomas ragu. Jadi kesalahannya langsung si Thomas sebut Thomas si peragu. Betul gak saudara? Kena cap dia. Kesalahannya boleh satu kali yang tercatat, tapi kena cap jebret saudara. Tetapi orang gak tahu. Jarang yang tahu bahwa walaupun Thomas kelihatannya gagal, kelihatannya si peragu, tapi kemudian menjadi rasul yang paling jauh melayani sampai ke India, itu namanya Thomas saudara. Jadi Thomas yang gagal di tangan Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi rasul yang luar biasa. Sekalipun kita gagal di tangan Tuhan, Tuhan bisa ubah jadi orang yang luar biasa. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal sekalipun kita gagal. Amin. Nah yang ketiga saudara. Dan kadang-kadang saudara kita pikir gini kan, tapi aku ini sudah tinggalkan Tuhan dan sebagainya. Yunus juga gagal jadi kira hebat saudara. Nah cuma kadang-kadang juga gitu, kena ancaman. Kan saudara pernah berhasil diancam gak sih? Maksudnya jangan tinggalin Tuhan loh. Kenapa? Tadi makan ikan paus loh. Kan begitu saudara ya kan. Ayo lo ikut lo rencana itu kan dari kecil loh. Dari kecil kan kita ngomongin gitu kan. Hati-hati model ikan paus, ikan paus. Enggak. Jadi karena ikan paus itu jadi villain. Jadi penjahatnya antagonis. Justru ikan paus dipakai Tuhan. Ya ikan besar lah. Pak bukan ikan paus terserah dah. Saya biar gampang aja ngomongin. Yang jelas bukan ikan teri. Gitu. Ya kan. Ikan besar Tuhan pakai untuk apa? Mengembalikan Yunus ke jalur rencana Tuhan ke Niniwe. Tadinya Yunus melarikan diri. Dibantu oleh nelayan-nelayan, tetapi kemudian dibuang di tengah laut karena satu dan lain hal. Panjang ceritanya. Tetapi justru ikan besar itu menelan Yunus untuk membawanya kembali hidup-hidup ke Niniwe. Jadi apa artinya? Buat saya saudara, sekalipun saudara kelihatannya meninggalkan Tuhan, hari ini kelihatannya lagi jauh dari Tuhan. Saya percaya Tuhan lagi pakai saya jadi ikan pausnya untuk bawa saudara kembali ke jalur rencana Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, biarin saya jadi ikan paus, tapi ikan paus yang baik hati saudara. Kan? Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kita. Nah yang ketiga saudara, rencana Tuhan tidak dapat dihalangi sekalipun komanya seluruh dunia menghalangi. Mantap ya. Kadang-kadang ada orang Kristen yang kuat sih. Yang pertama, poin pertama kuat. Poin kedua dia bangkit lagi dan saya percaya hari ini bangkit lagi. Tapi saudara akan menghadapi poin ketiga. Saudara sudah bangkit, dihalangi orang. Saudara sudah bangkit, disabotase orang lain. Saudara sudah bangkit, dihalangin orang lain. Waduh capek juga. Amin. Tapi kita jawab bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun bahkan seluruh dunia menghalangi. Kita buka firman Tuhan ya. Mazmur, mungkin saudara nanya, kok yang tadi nggak ada ayatnya Pak? Satu paket soalnya saudara ya. Kita buka Mazmur 33 ayat 10. Nah ini yang poin 3. Mazmur 33 ayat 10. Tuhan apa? Menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Kita cuma nggak sadar aja.
seberapa seringnya Tuhan sudah menggagalkan siasat jahat orang, pikiran negatif, kata-kata negatif, kata-kata provokatif orang lain. Tuhan gagalkan, kita gak pernah sadar. Betul saudara? Nah kalau yang tadi poin 2 dikatakan Tuhan tak pernah gagal itu di ayat yang ke-11. Tetapi dikatakan rencana Tuhan tetap selama-lamanya, enggak ada yang bisa ganggu gugat. Bahkan rancangan hatinya turun temurun, saudara. Nah, rencana Tuhan tidak bisa dihalangi. Ya, contohnya siapa, saudara? Daud ini pernah menangis keras sampai dimasukin di Mazmurnya. Dia menangis. Apa gara-gara anaknya meninggal? Bukan, dia lebih menangis karena hal lain, yaitu apa? Karena sahabatnya mengkhianati dia, yang namanya Ahitofel. Wih, dibaper juga, saudara ya kan. Kenapa dia begitu menangis, saudara? Kenapa? Karena dari sejak awal Daud itu ditemani oleh Ahitofel. Ya susah sama-sama, ya makan sama-sama. Mungkin kalau ngekos sama-sama, kabur sama-sama, ya kan. Itu mereka selalu. Dan kemudian setelah Daud sukses pun jadi raja, Ahitofel adalah orang yang makan semeja dengan dia. Wih, bestie, saudara ya kan. Kalau foto selfie pasti berdua melulu, saudara apa begitu. Tiba-tiba berkhianat. Kok bisa? Karena ketika anaknya berontak kepada Daud, Ahitofel pilih anaknya. Waduh, ini bukan cuma soal baper, saudara. Tetapi ini juga berbahaya buat Daud. Karena Daud ini dulu ketika dikejar Raja Saul, kok kalau kita lihat, kok bisa ya Daud itu selalu selangkah di depan Saul. Kelihatannya Saul ketinggalan terus, ya kan, mau ngejar gak dapat terus ya kan. Karena Daud ini dibantu oleh Ahitofel. Jadi Ahitofel ini bisa nebak kartunya Saul begitu. Oh dia mau melakukan ini, ayo kabur sini. Ayo dia melakukan itu, kabur ke sana, dibantu. Jadi Tuhan memakai Ahitofel untuk membantu Daud. Dan sekarang berarti kartunya Daud sudah dipegang sama Ahitofel. Betul saudara? Jadi kalau anaknya mau nyerang, si Ahitofel ini paling tahu orang dalam, ordal. Wah istilah sekarang memang membantu khotbah, saudara ya kan. Ordalnya Daud, gampang. Kalau saudara mau lebih percaya sama ordal apa orang luar, saudara? Oke, sekarang lucunya si anak ini punya satu lagi yang namanya Husai, penasehat yang tidak pengalaman dibandingkan Ahitofel. Nah saya tanya lagi sekarang ya, kalau saudara mau cari karyawan, saudara cari yang gajinya sama, budgetnya sama. Saudara cari orang yang baru lulus atau yang sudah pengalaman? Nah, logika kan? Pasti kita punya pengalaman. Nah kalau masih bingung-bingung, mungkin karena merasa bukan HRD saudaraku ya. Oke, kalau saudara jadi penumpang pesawat, saudara pilih pilot berpengalaman atau pilot baru lulus sekolah penerbangan? Kalau boleh pilih kita, karena saudara gak tahu aja pilot yang terbang itu pertama atau enggak, betul gak saudara? Kalau pilotnya saya sih akan jujur saudara. Saudara-saudara, perkenalkan nama saya adalah Kapten Jonathan Prawira. Dengan sukacita saya umumkan saya baru lulus dari sekolah penerbangan hari ini ya kan. Dan saudara adalah penumpang pertama saya. Ini pertama kalinya saya menerbangkan pesawat. Jadi enjoy lah saudara. Enjoy gak saudara? Soal lagu sih kita percaya ya kan. Oh soal pilot ntar dulu keluar semua, betul gak saudara? Saya pilih penerbangan lain bayar lagi gak apa-apa deh. Betul, lucunya anaknya Daud lebih pilih Husai. Orang luar, akibatnya apa? Setelah Ahitofel kasih nasihat, Husai kasih nasihat. Dan karena anaknya ikut nasihat Husai yang tidak tahu apa-apa, kalah dia. Mestinya kalau dia ikuti Ahitofel, Daud sudah kalah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan gagalkan. Saking keselnya Ahitofel, nasihatnya gak diikutin, mungkin gengsi, mungkin malu, sampai bunuh diri loh. Bisa bayangin gak kesel? Artinya kalau nasihatnya diikutin, wah sukses besar. Mungkin Ahitofel pikir masa bapaknya sudah lewat, saya akan lagi masa anaknya. Enggak dapat rencananya, karena Tuhan menggagalkan. Maka percayalah kalau kita bisa ada saat ini, sudah berapa kali Tuhan menggagalkan siasat musuh terhadap kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara ada dalam rencana Tuhan. Tapi kadang-kadang kan benar-benar kejadian. Tapi Pak saya korban kejahatan beneran Pak. Korban ketidakadilan, korban keserakahan. Nah kalau sampai ini terjadi berarti saudara senasib sepenanggungan dengan Yesus. Kenapa? Yesus pun mengalami hal yang sama, korban ketidakadilan. Ketika kaum Farisi mengadukan perkara Yesus ke Pontius Pilatus, sebetulnya Pontius Pilatus itu mau membebaskan dia loh. Kenapa? Karena dia adukannya sebagai, oh Yesus ini mau jadi raja.
Dipelintir, biasa toh kalau orang sudah itu kan dipelintir, oh mau jadi raja, mau gulingin kaisar, wah kan. Nah pertanyaan Pontius Pilatus akhirnya dijawab Yesus satu kalimat yang langsung menjelaskan gambarannya. Jawaban apa? Waktu Pontius Pilatus nanya, Yesus bilang gini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka Pontius Pilatus langsung sadar, ini mah urusan agama, gak ada urusan politik. Ngadi-ngadi atau ada-ada aja kaum Farisi. Maka Pontius Pilatus mau bebaskan dia. Cuma dia seorang politisi, nggak boleh sembarangan dia melakukan hal itu. Harus ada caranya secara rakyat. Nangkep ya, kan politisi itu urusannya masyarakat. Kalau masyarakat kacau, kena getahnya juga dia. Maka dia pakai taktik yang menurut dia mestinya berhasil. Yaitu apa? Yesus dibandingkan. Jadi sengaja Pontius Pilatus pilih penjahat yang paling jahat. Perampok, mungkin pemerkosa, pembunuh. Supaya ketika dipilih untuk dibebaskan, logikanya orang normal akan membebaskan Yesus. Betul saudara? Ya kan? Kalau kan Yesus dianggap orang aneh, orang sesat, tapi kan baik. Nah ini dia adu sama betul-betul penjahat beneran. Dalam hati Pontius Pilatus bebas nih, Yesus bebas. Siapa yang nyangka? Nah ketika mereka suruh pilih, mereka pilih membebaskan penjahat. Wow, kok bisa? Itulah kenyataan hidup. Apapun yang saudara lakukan zaman sekarang orang nilai kita bukan soal benar salah lagi saudara. Tapi like or dislike, thumbs up atau thumbs down. Betul gak saudara? Sehingga ketika saudara itu melakukan hal yang benar, kalau orang sudah gak suka hal benar pun saudara lakukan, hater akan tetap hate. Betul saudara? Tetapi saudara kalau rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Sekalipun kelihatannya Pontius Pilatus gagal menyelamatkan Yesus. Siapa yang nyangka justru di balik kegagalannya rencana Tuhan menyelamatkan manusia terjadi dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan tidak bisa terhalang. Amin saudara. Saudara mungkin mengalami hal yang jelek tetapi karena itu depan mata kita. Tapi di baliknya Tuhan bekerja. Di balik segala sesuatu termasuk perkaramu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Saya pernah cerita dari mana-mana bahwa akun YouTube saya. Nah, jadi lagu ini kan kalau lagu baru sekarang Pak Jonathan di mana gitu? Di YouTube. Nah, kenapa saya enak ajak orang dengar YouTube? Karena akun saya tidak dimonetize. Kalau tahu monetize itu kalau saudara nonton akun saya itu saya dapat dibayar oleh YouTube. Itu monetize, saudara. Dan itu yang kenapa bikin akhirnya orang-orang tuh melakukan sesuatu demi konten. Jadi kalau saudara suka lihat orang aneh-aneh gitu, kalian nggak mikir panjang tapi ngomong hal yang begitu, itu bukan soal sesat nggak sesat lah saudara. Itu demi konten saudara. Cuma gitu supaya kenapa rame, makin orang view, mau orang maki-maki, mau orang hujat, ya mau orang puji, akan namanya kenceng monetize, dia akan dapat besar sekali dari YouTube gitu. Jadi nggak heran orang akhirnya suka melakukan hal-hal yang aneh saudara. Kadang-kadang melanggar hukum juga, kadang-kadang melanggar doktrin juga. Pokoknya yang penting rame dulu. Wah itu jangan ikut-ikutan saudara. Saya nggak mau, makanya saya mau hati saya tenang. Akun saya tidak dimonetize. Tetapi kenapa saya melakukan itu? Karena banyak yang tidak tahu, jarang sekali tahu bahwa lagu saya pernah saya kehilangan hak cipta lagu saya. Jadi lagu-lagu yang saudara kenal, apa satu hal yang kurindu, tinggikan dirimu, apa sungguh indah kau Tuhan, apalah sebutlah. Itu semua hilang dari saya, diakui oleh orang lain. Kalau waktu itu, ya kalau keadaannya belum selesai saudara, kita berhadapan, saya dengan beramai-ramai, saya percaya saya senasib dengan Yesus. Saya yang disalib, mereka yang bebas. Loh satu lawan rame-rame loh saudara. Dan yang rame-rame nama itu bukan nama gak terkenal, saudara kenal semua, di seluruh gereja kenal semua. Siapa yang nyangka lagu saya mereka ambil? Nggak ada yang nyangka. Saya pun bingung bagaimana caranya. Jadi waktu itu ketika kalau saudara lihat di YouTube itu apa ada video klip lagu saya tapi nggak ada pencipta lagunya. Itu tanda-tandanya saudara. Ya kan? Waktu itu saya juga heran. Kenapa sih gue nggak mau diakuin? Malu kali ya? Ya sudahlah. Saya bikin 2012 saya bikin akun YouTube untuk pertama kalinya dan saya upload sendiri lagu-lagu saya. Ya kan yang punya kan, biarin deh saya ngaku sendiri ini lagu saya. Ella Dalla sama YouTube di ban, di strike, ditegor saudara, dituduh ngambil lagu orang. Kaget gak saudara? Lah ini lagu saya kok dibilang lagu orang, saya gak tahu apa-apa, tidak tahu mesti kemana. Tetapi memang Tuhan bilang kalau memang itu lagunya buat saya gak bisa dihalangi. Apa yang terjadi? Yang datang justru orang yang di luar saya, yang saya gak kenal.
bukan orang rohani, bukan orang pelayanan, orang sekuler, dan bukan orang Kristen juga. Datang tapi buat ngomelin sebetulnya. Pak, kenapa ini? Kok lagunya melanggar melulu? Kalau Bapak teruskan, nanti nama Bapak di blacklist. Jadi kalau kita ngelanggar terus YouTube, dia akan blacklist namamu, nggak boleh bikin akun sama sekali, saudara. Jadi bisa di blacklist nih, ngelanggar dulu. Saya bilang ini lagu saya. Orang itu langsung nanya, ada buktinya nggak? Nah itu saya lemas, saudara. Karena waktu itu saya punya buktinya. Jadi kaset-kaset lama ya, suara saya asli, itu diperlukan ternyata. Jadi waktu awal-awal nyanyi, ada yang nanya, kaset itu yang boleh injek-injek ya? Itu kaset, tolong ya, zaman sekarang nggak tahu kaset. Ya anak muda suka ngomong kaset, apa itu, barang apa itu. Aduh memang kita zamannya sudah beda ya, repot. Nah jadi berkoper-koper kasetnya kan. Dan kemudian ketika saya lagi itu, aduh buang deh. Saya suruh orang rumah buang, orang rumah saya protes, sayang dong. Kan ini kenang-kenangan sampah ini saya bilang. Buang aja, ini kan sudah ada masternya, sudah ada yang nyanyinya, orang tahu kok. Dalam hati saya gitu kan, saya gak nyangka akan terjadi. Ya udah buang, saya sampai ngancem. Kalau saya balik saya gak mau lihat lagi loh. Wede, tegas. Saudara. Nah makanya saya lemes. Waduh buktinya saya butuh nih. Ketika orang rumah nanya saya, keluarga saya nanya, kenapa lemes? Saya cerita. Dia bilang, kan sudah buang kita buktinya. Dia bilang, ada kok buktinya. Loh kok ada? Memang dibuang, tapi ternyata disimpan dalam bentuk hard disk. Jadi data saudara. Saya gak tahu gimana caranya, terpujilah orang yang menciptakan itu. Nah, jadi ada rupanya. Kalau kita ibaratnya yang kita mau tidak sesuai harapan kita, jangan khawatir. Tuhan selalu punya rencana lebih baik buat kita. Amin. Jadi ketika udah hard disk tinggal saya colok, jebret. Dalam berapa menit langsung laporan. Set. Wih. Yang kedua diminta apa? Ada nggak bukti tertulis dari covernya? Kaset kek, CD kek? Ada. Keluarga saya langsung scan. Udah kayak setrikaan di scan satu-satu kirim. Yang ketiga saya disuruh tanda tangan. Bikin surat. Kalau saya menipu, saya bersedia dipidana. Oh saya langsung tulis saudara. Yang ketiga itu paling gampang saudara. Yang sulit yang pertama. Tapi ketiga itu terjadi dalam masalah dari tahun 2012 kurang. Bertahun-tahun dalam sekejap semuanya saya ditelepon. Pak lagu Bapak sudah kembali. Hak ciptanya kembali ke Bapak. Rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dan sementara itu saya juga punya masalah gini. Jadi waktu itu saya pernah membuatkan lagu untuk seorang yang ya okultisme lah kayaknya ya, yang kemudian bertobat dan bersaksi di mana-mana. Nah dia tiba-tiba bisa kebablasan bersaksi, saya pernah ke surga, dikasih lagu sama malaikat. Nah kalau dari saya sih gak suka ribut saudara ya, nah asal tahu aja malaikat itu saya, gitu aja saudara. Saya gitu aja, terserah orang mau gini gitu bodoh amat, malaikat itu saya, udah gitu aja. Kok mana-mana cerita, dan gereja itu gak pernah undang saya. Kalau undang kan kita bisa klarifikasi. Gak pernah undang. Sampai teman saya kenal dia bilang, Pak undang Jonathan Prawira, klarifikasi. Tambah gak mau diundang saudara. Sampai sekarang saya gak diundang di gereja itu. Ya kan kenapa? Dia tahu bahayanya soalnya kan. Ini beradu nih bisa gawat. Tapi dalam waktu itu juga kembali sekalian. Jadi saudara ketika saudara dalam masalah kelihatannya belum beres, tenang aja. Karena Tuhan lagi butuh waktu untuk membereskan sekaligus buat kita. Tepuk tangan buat rencana Tuhan yang tidak pernah dapat dihalangi. Musik boleh mainkan pelan-pelan. Nah kalau gitu bagaimana respon kita? Supaya rencana Tuhan digaspol dalam hidupmu. Amin. Saya rindu setelah kita ketemu, saudara akan makin cepat ngalamin rencana Tuhan dalam hidupmu. Kita buka kitab 1 Raja-Raja. Ayat 14 sampai 8. Ayat pasal 14 ayat 8. Kalau sampai mah waduh gak pulang-pulang kita ya saudara ya. Baca terus. Ini Tuhan memuji Daud. Ya biasanya kalau orang memuji secara langsung ya itu bagus. Tetapi juga mungkin bisa aja basa-basi, artinya bukan basa-basi, artinya sopan santun ya. Masa sih orang udah kerja keras kita gak puji ya kan. Tetapi ini Tuhan mujinya lewat orang lain. Nah kalau sudah digosip lewat orang lain, nah lebih mantap ya kan. Nah di sini Tuhan memuji lewat Yerobeam. Tuhan berkata apa tentang Daud? Kan kita pengen tahu dong. Kenapa sih Daud itu berkenan banget di hati Tuhan? Betul gak saudara? Pengen kan? Jadi jangan cuma Daud dong. Kita juga bisa. Amin. Jangan mau rugi sama Daud. Enak aja ya kan. Emang dia doang yang disayang Tuhan. Kita juga bisa disayang Tuhan. Amin. Oke ini dia. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu siapa? Yerobeam. Tetapi engkau Yerobeam tidak seperti hambaku Daud. Oh beda nih. Kenapa? Yang satu. Tetap mentaati segala perintahku. Saudara tahu nggak kenapa kita perlu taat?
supaya rencana Tuhan digenapi cepat dalam hidup kita. Gak ada urusannya sama Tuhan. Saudara mau taat gak taat, yang rugi kita, yang untung kita kok saudara. Jadi jangan pernah merasa, aku harus taat karena perintah Tuhan. Tidak. Kita taat karena kita sadar itu buat kebaikan kita sendiri. Ketika Yunus gak taat, rencana Tuhan tetap jalan. Tapi Tuhan double kerja. Artinya dia harus balikan Yunus lagi. Kemudian baru Niniwe bertobat. Betul gak saudara? Kalau dari awal Yunus sudah taat, cepat prosesnya. Nangkap saudara? Jadi kenapa kita perlu taat? Supaya cepat prosesnya. Yang membuat proses melambat, kadang-kadang kita ngambek, kadang-kadang kita galau, kadang-kadang kita kecewa. Saudara, saya diajar Tuhan soal bangkit dengan cepat. Ini kan soal bangkit dan jadi terang. Nggak gampang loh bangkit, betul gak saudara? Lagi terpuruk. Tapi saya diajar Tuhan sih cara bangkit cepat. Ya ini di luar Alkitab sudah. Namanya kejadian lucu aja, terinspirasi. Jadi ketika saya lagi galau, ya di depan rumah lagi bengong-bengong, untung gak ada yang potret saya waktu itu saudara. Pokoknya gak bagus banget posisi. Lagi bengong, namanya orang galau saya kan. Saya lihat kucing, banyak kucing di jalanan. Kucing ini beda kelakuannya kayak macan. Tau kelakuannya kayak macan, nindik-nindik. Nah apa nih kucing nindik-nindik, matanya fokus. Lihat apa? Oh rupanya lagi dia tikus. Wede, mungkin dia bayangin gue jadi macan nih. Gue tangkap dia. Mungkin dia kalimat afirmasi ya, aku adalah macan, aku adalah macan, aku adalah macan. Weh mantap ya kan. Waktu dia terkam, set, meleset saudara. Tikusnya masuk got, suts, meleset, kalah. Nah saya lihat kucing itu kaget, tapi langsung jalan biasa lagi. Sempat nengok saya dengan matanya gini, masalah buat lo. Udah gitu saudara. Jalan. Saya ngatiin aja kan. Kenapa gue dimarahin sama nih kucingnya. Tapi di situ bilang lihat. Kucing aja bangkit. Gagal. Saudara kadang-kadang kita gak tahu Tuhan suruh tabah kita gak tabah. Tuhan suruh bertekun kita gak bertekun. Padahal itu semua demi kita. Nah, sekarang kita taat kita tahu. Karena Tuhan mau kita cepat mengalami kemenangan. Nah yang kedua. Yang mengikuti aku dengan segenap hatinya. Dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Poin 1 dan poin 3, Daud gagal dan kita juga sering gagal. Tapi yang poin 2 yang selalu Tuhan tekankan. Mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Hatinya gak ragu-ragu ikut Tuhan. Jadi kalau saudara mau menyenangkan Tuhan lewat pujianmu, memujilah dengan segenap hati. Saudara mau menyenangkan lewat doa, gak usah ibaratnya doa tuh harus ABCD. Berdoalah dengan segenap hati. Saudara beri persembahan, mau diberkati. Amin. Berikan persembahan dengan segenap hati. Apapun yang kau lakukan segenap hati, itu menyenangkan Tuhan kita. Kadang-kadang kita ikuti kenapa? Kita suka ikuti perasaan, kita ikuti ngomongan orang. Hari ini juga saya mau kasih tahu, jangan ikuti bahkan perasaan. Emosimu gak bisa disalahin, ya namanya emosi manusia. Tapi bukan berarti harus diikuti dong. Kita bisa marah, kita bisa khawatir, kita bisa sedih, jangan diikuti. Belum tentu harus diikuti. Raja Saul ikuti perasaan. Dia merasa Daud adalah musuhnya. Itu perasaan Saul. Makanya dikejar terus kan. Tapi Saul salah. Musuhnya itu Filistin. Karena Saul lengah. Selalu miliatin Daud melulu. Dia gak kuat hadapi Filistin. Nangkap saudara. Bagi Simpson merasa Delilah itu wanita yang paling tepat buat dia. Oh sama yang lain Simpson mah galak. Hanya dengan Delilah dong dia bisa rest, bisa tenang, merasa nyaman. Betul kan? Simpson merasa enak loh. Tanpa sadar justru disitulah letak kelemahan dia. Apa artinya? Jangan ikuti perasaan kita. Karena firman Tuhan itu lebih benar dari perasaan kita. Amin. Mungkin saudara saat ini sedang merasa gak nyaman, merasa kok saya harus melakukan gini. Tuhan gak pernah salah. Kalau kita ikuti segenap hati, kita yang akan alami rencana Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang bikin kita gak bisa ikuti segenap hati apa? Melihat orang munafik. Kan? Aduh kok pendeta ngomong gini, kok ada begitu. Mestinya kalau yang ribut soal munafik ya, itu Samuel saudara, sebelum jadi nabi. Dititipin Hana, diserahin anak ke imam. Bukannya diajar yang baik, di mata Samuel malah imam melakukan hal yang jahat. Bukan malaikat saudara, malah melakukan hal yang jahat. Maksudnya Samuel bisa mikir, Samuel muda ya. Kalau gue dititipin kayak gini mendingan gue aja, betul gak saudara? Ngapain gue harus dititipin sih, mendingan balik ke maknya. Saudara yang lain ada di maknya, dia tinggal sendirian, terasing, harus begini lagi. Amit-amit, betul gak saudara? Tapi karena Samuel tetap mengikuti Tuhan segenap hatinya,
maka Tuhan pun bicara dengan dia. Kalau kuping kita, segenap hati cuma mau dengar suara Tuhan. Orang mau ngomong apa aja yang jahat-jahat, udah mau toksik-toksik, bodohlah. Kita hanya tertuju pada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Saudara akan terus dengar kabar baik dari Tuhan dalam hidupmu. Kalau mata kita gak mau lihat lah, bukannya kita gak peduli, bukan. Tapi udahlah, saya gak mau dipengaruhi oleh kelakuan orang lain, mau kayak apa terserah. Mataku hanya pada Tuhan. Saudara akan melihat kebaikan demi kebaikan dinyatakan dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau saudara bisa melakukan itu, mengikuti Tuhan segenap hati, maka rencana Tuhan pasti dipercepat dalam hidupmu. Yang diberkati oleh firman Tuhan bisa kita katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita katakan rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Kita janji di hadapan Tuhan, kita katakan mengikutimu segenap hati. Biar jadi doa kita. Keputusan paling tepat bagiku. Katakan alasannya. Kau paling tahu, mau dan mampu, berikan yang terbaik untukku. Berkatakan firman, rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan takkan dapat terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Berkatakan firman Tuhan jadi doa kita, katakan rencana Tuhan tak akan pernah salah. Rencana Tuhan tak akan pernah gagal. Rencana Tuhan takkan pernah terhalang. Sempurna rencanamu ya Tuhan. Sempurna, sempurna rencanamu ya Tuhan. Sempurna, sempurna rencanamu ya Tuhan. Biarlah lagu ini jadi doamu, mengakui rencana Tuhan jadi atas hidupmu. Tapi saya lebih mau berdoa juga supaya saudara mengikuti Tuhan segenap hati. Jangan mau lagi saudara biarkan ikuti omongan orang, ikuti kelakuan orang, ikuti perasaan emosimu sendiri. Jangan kau ikuti setiap firman Tuhan dalam hidupmu. Dan biarlah firman yang hambamu teguhkan ini Tuhan menjadi firman yang menguatkan, firman yang menghiburkan, firman yang menyembuhkan, memulihkan, bahkan firman yang memperkuat, firman yang mencerahkan, memberi semangat, mendatangkan hikmat, berkat dan mujizat, bahkan kemenangan dalam hidup umatmu. Mari umat Tuhan, engkau yang diberkati oleh firman Tuhan bahkan ibadah hari ini, yuk kita meteraikan dengan Roh Kudus supaya sama seperti kita hidup dalam firman, firman itu hidup dalam kita dan kita mengalami rencana Tuhan dipercepat dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat ibadah yang luar biasa hari ini. Thank you Jesus, haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi dalam firman Tuhan yang mendatangkan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Philadelphia Horizon Bekasi.
Gembala jemaat, seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Haleluya. Kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja sepekan. Ibadah raya online dan onsite GBI Philadelphia Horizon Bekasi pada hari Minggu 9 Juni 2024 diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan dalam ibadah ini, kita akan mengikuti perjamuan kudus dan menerima pengurapan. Ibadah anak Kid for Christ diadakan setiap minggu. Sesi pertama pukul 9 pagi dan sesi kedua pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan untuk ibadah remaja di Light in God diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Doa komitmen bersama-sama diadakan setiap hari pada pukul 9 malam di rumah masing-masing. Dihimbau bagi setiap pelayan jemaat dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya secara rutin. Menara Doa EPT atau Azusa Prayer Tower, sesi khusus dilayani oleh Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3 Kota Harapan Indah. Untuk persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521-1602962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Dapatkan informasi-informasi seputar kegiatan gereja kita melalui sosial media gereja kita di Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon Official. Baik Bapak Ibu, sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, untuk tambahan pengumuman akan diadakan doa pengerja di hari Sabtu tanggal 8 Juni di Gereja GBI Harapan Indah 3 pukul 10 pagi. Seluruh pengerja di tempat ini diwajibkan hadir untuk mengikuti doa pengerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan akan diadakan ibadah pria pada Jumat 7 Juni 2024 pukul 7 malam di Jalan Cendana 9 nomor 11 Jaka Setia, Jaka Sempurna, Bekasi, kediaman keluarga Weli Sitorus. Mari para pria di tempat ini boleh bergabung dalam ibadah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Boleh angkat amplop persembahan, nanti Kak Iyo akan berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, boleh firman ini ditabur pada hari ini Tuhan, itu boleh terus menguatkan kami Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau sucikan dan kuduskan persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah ini boleh mempermuliakan bagi nama-Mu dan memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan
Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang kedua ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yang kami percaya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melalui segala hal ya Tuhan bersama dengan Roh-Mu. Dan kami percaya Tuhan setiap janji-janji-Mu pasti akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan boleh nyatakan pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Jonathan Prawira ya Tuhan. Terima kasih untuk isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan rencana Tuhan indah dalam setiap kami. Ajar setiap kami untuk hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai Tuhan pagi hari ini atas setiap kami. Berkati Bapak Jonathan ya Tuhan. Bila kiranya pengurapan Tuhan, hikmat berkat yang daripada Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan senantiasa berkati keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kemana saja hamba-Mu melangkah Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini melepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami. Untuk Indonesia ya Tuhan. Shalom Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kiranya keselamatan terjadi, hujan pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya di balik kekacauan yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan nama Tuhan terus akan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Karuf Amin. Bila kiranya kuat kuasa Roh Kudus, Roh takut akan Engkau ada bagi mereka ya Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Dan apa saja Tuhan dikerjakan Tuhan ikut campur tangan. Kami berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia juga ya Tuhan. Kami lepaskan berkat keselamatan terjadi untuk generasi anak-anak muda ya Tuhan. Kami menolak LGBTQ ya Tuhan. Kami menolak seks bebas ya Tuhan. Kami menolak narkoba ya Tuhan. Kami menolak segala hal yang merusak anak-anak muda ya Tuhan. Tapi biarlah keselamatan, penuaian besar terjadi Tuhan untuk generasi anak-anak muda. Biar kami percaya Tuhan anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa dan memenangkan banyak jiwa-jiwa bergerak ya Tuhan atas bangsa ini secara khusus gereja-Mu GBI Horizon ya Tuhan. Mari pakai Tuhan Yesus anak-anak muda ya Tuhan. Bahkan setiap generasi, lapisan generasi yang ada kami percaya keselamatan akan terus terjadi dan bertambah-tambah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Jawa Barat, Bekasi ya Tuhan dan sekitarnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI Gatot Subroto ya Tuhan, untuk para pemimpin rohani kami. Bapak Niko Nyotor Harjo beserta wakilnya di pusat. Kami berdoa untuk Bapak Samuel Harnadi di Rayon 5 beserta wakilnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketiga koordinator ibadah di tempat ini. Bapak Agus, Bapak Winarto dan Bapak Weli Sitorus. Biar kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap hamba-Mu. Kesehatan terus Tuhan limpahkan ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, berkati istri, anak, mantu dan cucunya ya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap kami yang boleh hadir datang Tuhan Yesus pagi hari ini di ibadah kedua. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus, apa saja yang kami kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan pasti akan berkati. Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan buat beruntung. Kemana saja kami melangkah maka Tuhan kelimpahan terjadi, kemenangan terjadi ya Tuhan Yesus. Berkati setiap persembahan yang kami boleh tabur Tuhan, berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan pulang kami, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat hatimu, angkat wajahmu untuk memandang Bapa di sorga, sumber kebaikan kita. Dan angkat kedua tanganmu sungguh-sungguh, segenap hatimu sebagai tanda imanmu. Sekalipun dunia lepas tangan, tetapi ketika kita angkat tangan bagi Tuhan, Tuhan pasti turun tangan, menyatakan pertolongan dan kemenangannya. Penyertaan Tuhan sempurna atas tubuh, jiwa dan rohmu, atas pekerjaan dan bisnismu, rumah tanggamu, anak cucumu, bahkan atas segala kegiatanmu dimanapun kau melakukannya dan kapanpun kau melakukannya, dengan berkat-berkat yang baru dari Allah Bapa yang tidak pernah berkekurangan, kasih karunia dan mujizat baru dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, dan hikmat serta pimpinan Roh Kudus yang menyertaimu sehingga engkau menjadi pemenang di muka bumi ini dan hidup kekal di sorga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan